Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi pada materi lanjutan Microsoft Excel. Nah, pada pertemuan kali ini kita masuk pada pembahasan formula untuk menghitung sejumlah data perhitungan dan menggunakan fungsi logika. Nah, untuk penggunaan formula itu sendiri, teman-teman bisa masuk pada menu formula, kemudian teman-teman bisa memilih dari sekumpulan rumus yang telah dikategorikan oleh Microsoft Excel. Nah, di sini ada sekumpulan kategori rumus yang paling sering digunakan. Ada sum untuk menghitung jumlah nilai atau total nilai dari sekumpulan data, ada fungsi logika if, ada fungsi teks upper untuk membuat suatu teks menjadi huruf kapital, ada average menghitung rata-rata, ada count untuk menghitung banyaknya data, maksimum menghitung nilai tertinggi, dan masih banyak lagi. Nah, kategori-kategori yang lain dari formula itu ada formula financial, ada formula logical, ada formula text, ada date and time, look and reference, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lainnya. Nah, sekarang kita fokus pada data yang ingin kita kerjakan. Di sini ada sekumpulan data dari mahasiswa yang akan kita ambil sampel untuk menghitung total jumlah nilai atau total nilai dari data nilai mata kuliah yang telah disediakan atau yang telah dihasilkan dalam satu semester. Nah, di sini kita akan menggunakan fungsi sum untuk menghitung jumlah nilai, fungsi average untuk menghitung rata-rata, fungsi max untuk menghitung nilai tertinggi, min nilai terendah, dan bagaimana menggunakan fungsi logika untuk mendapatkan pernyataan bahwasanya seorang mahasiswa itu lulus atau dinyatakan mengulang. Kemudian kita akan mengerjakan nilai tertinggi dari suatu data, nilai terbesar, terkecil, kemudian rata-rata. Nah, kita mulai dari data pertama. Nah, untuk memasukkan data formula pada suatu data, teman-teman bisa mengetikkan tanda sama dengan, kemudian mengetikkan rumus sum. Nah, untuk menghindari kekeliruan dalam mengetikkan formula, maka teman-teman cukup mengklik pada formula yang telah tampil. Klik 2 kali. Nah, di sini sudah ada keterangan bahwasanya select number atau data pertama, kedua, dan seterusnya. Maka yang kita seleksi adalah data pertama, kemudian kita seleksi hingga data terakhir. Setelah selesai diseleksi, teman-teman bisa menekan tombol enter pada keyboard. Nah, data pertama selesai. Nah, data kedua hingga data ke-15, teman-teman tidak perlu lagi menuliskan rumus secara berulang. Karena di dalam Excel, rumus untuk range yang sama, maka kita tidak perlu menuliskan secara berulang-ulang, cukup dengan mengcopy rumus yang telah ada. Nah, di sini kita akan mengcopy dengan cara mengklik tanda atau mengcopy dengan cara seleksi data, letakkan kursor pada sudut kanan bawah sehingga kursor berubah menjadi tanda navigasi, kemudian klik tahan, kemudian drop down hingga data terakhir. Nah, setelah tampil berarti
untuk permasalahan jumlah nilai telah selesai. Sekarang kita jumlahkan rata-rata dari sekumpulan nilai. Untuk mendapatkan rata-rata, tekan sama dengan, kemudian masukkan rumus average. Kemudian di-select kembali data yang ingin diterapkan rata-rata atau average. Setelah selesai, kembali kita tekan enter. Begitu selanjutnya, semua data yang ingin kita terapkan pada formula kita isi dengan rumus-rumus yang telah disediakan. Sekarang kita beralih pada nilai tertinggi. Tekan sama dengan, kemudian max, tekan 2 kali, kemudian blok data yang ada, kemudian tekan enter. Copy, kemudian sama dengan min untuk menghitung nilai terendah, kemudian blok kembali data yang ada, kemudian tekan enter. Kemudian kita copy kembali rumus yang telah disediakan. Nah, yang terakhir kita ingin memasukkan fungsi logika. Nah, di dalam fungsi logika, teman-teman harus mengetahui syarat nilai di mana seorang mahasiswa dinyatakan lulus. Jadi syaratnya itu nilai lebih besar dari 70. Nah, di dalam penggunaan fungsi logika, kita tidak lepas dengan operator perbandingan. Nah, operator perbandingan apa saja? Yaitu tanda sama dengan, tanda lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, dan tanda tidak sama dengan. Nah, di sini digunakan adalah tanda lebih besar 70, berarti nilai yang di atas 70 adalah nilai atau mahasiswa yang dinyatakan lulus. Sekarang kita masukkan rumus fungsi logika if. Ini sama dengan if, kemudian teman-teman bisa klik 2 kali, kemudian blok pada rata-rata nilai sini, blok pada rata-rata atau seleksi pada rata-rata, kemudian lihat setelah logical testnya itu atau syarat yang ditentukan, kemudian kita tekan tanda titik koma, kemudian value if true. Jadi kalau nilainya bernilai benar, apa yang ditampilkan? Maka yang kita tampilkan jika nilainya itu benar atau memenuhi persyaratan, maka mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Kemudian value if false. Jika nilainya itu salah, maka apa yang ditampilkan? Otomatis kalau yang benarnya lulus, maka pernyataan salahnya adalah tidak lulus atau mengulang. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah dapat hasil yang pertama, maka kita tinggal mengcopy data yang sudah ada. Nah, di sini lulus semua karena data rata-rata yang ditampilkan di sini adalah hasilnya memenuhi dari syarat kelulusan. Di sini andai kata ada salah satu mata kuliah yang tidak diluluskan, otomatis salah seorang mahasiswa ini dianggap tidak lulus. Seperti ini. Ya, jadi jika L6 atau rata-rata lebih besar dari 70, maka dinyatakan lulus. Jika tidak,
maka dia mengulang. Jadi 70 ini adalah syarat yang digunakan pada keterangan. Jadi keterangannya di atas 70. Jika nilai yang dihasilkan di rata-rata di sini adalah di bawah 70, maka dia akan tampil nilai yang salah atau value if false. Oke. Jadi kita tekan enter, otomatis di sini akan mengulang. Ya, jadi berdasarkan rata-rata di sini sesuai dengan persyaratan yang ditentukan. Kalau persyaratannya kita ubah, bahwasanya yang lulus itu adalah nilai di atas 85, maka nilai di bawah 85 akan dinyatakan mengulang. Ketika kita masukkan rumus, maka cuma satu data mahasiswa yang dinyatakan lulus, yaitu nilai yang rata-rata nilainya di atas 85. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita ingin menggabungkan dari rumus yang sudah ada. Nah, teman-teman, di sini kita lihat bahwa di dalam rata-rata ini ada nilai atau angka yang di belakang koma itu ada yang 3 digit, ada yang 1 digit, ada yang tidak ada, dan ada yang cuma 2 digit. Nah, bagaimana cara untuk menjadikan suatu nilai itu bernilai konstan, tidak berubah setelah digenapkan? Maka teman-teman bisa memilih dua cara. Yang pertama, teman-teman menggunakan fasilitas number untuk increase atau decrease desimal. Nah, teman-teman bisa mengurangi pada desimal yang ada di sini. Hanya saja ketika teman-teman ingin membulatkan nilai, teman-teman masih bisa menguraikan kembali nilai yang sudah ada. Nah, jika teman-teman ingin membulatkan data itu secara permanen, maka teman-teman bisa menggabungkan rumus average dengan rumus round. Di sini kita coba untuk menggenapkan suatu nilai secara permanen. Kita tambahkan fungsi round di dalam rumus average, kemudian kita tetapkan digit angkanya itu 0 atau tidak ada angka di belakang koma atau dibulatkan, kemudian tekan enter. Nah, teman-teman bisa perhatikan dari nilai yang ada, teman-teman lihat nilai yang mempunyai pecahan desimal itu dibulatkan menjadi 2 angka saja, walaupun di belakangnya masih ada angka 00. Kita buktikan untuk 76,88 ketika kita menggunakan fungsi round, maka menjadi 77. Kita coba. Nah, seperti ini. Walaupun masih ada angka, tapi nilai tersebut sudah dibulatkan menjadi permanen 77. Teman-teman bisa menghilangkan 0 pada nilai yang ada. Jadi itu bedanya bagaimana mengincrease desimal dengan menggunakan round. Nah, selanjutnya di sini yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana penggunaan fungsi logika. Di sini yang contoh pertama kita gunakan pada fungsi logika untuk pernyataan bernilai benar dan salah. Nah, bagaimana kalau pernyataannya itu lebih dari 2? Kita masuk pada contoh yang kedua. Nah, di sini kita masukkan
bagaimana membuat grade keterangan jika range yang sudah ditentukan itu, maka di sini teman-teman bisa lihat variasi nilai yang didapatkan. Jadi keterangan yang tampil di sini berdasarkan grade yang ada. Oke, kita copy saja data dari yang pertama sini. Kemudian kita pindahkan ke sini. Nah, sekarang kita masukkan bagaimana cara menggunakan fungsi logika if yang lebih dari satu pernyataan. Kita tekan tanda sama dengan, kemudian masukkan if, kemudian klik 2 kali. Nah, kita klik di nilai rata-rata, kemudian kita tentukan. Yang pertama, kita ingin dapatkan nilai ini untuk grade A. Jadi syaratnya itu lebih besar dari 85. Jadi lebih besar dari 85, maka mahasiswa tersebut mendapatkan nilai A. Nah, jika dia selain dari nilai A, kita tentukan range untuk nilai A minus. Nah, untuk nilai A minus ini, kita kembali tekan tanda if, kemudian buka kurung, kembali kita klik pada range rata-rata, kemudian kita tentukan untuk mendapatkan nilai A minus, maka mahasiswa tersebut harus mendapatkan nilai di atas 80. Kemudian kita sebutkan grade-nya dapat A minus, kemudian kita lanjutkan hingga pernyataan terakhir yang selanjutnya adalah B plus. If rata-rata lebih besar dari 75, maka dia dapat B plus. Selanjutnya, jika rata-ratanya itu lebih besar dari 70, maka seorang itu dapat nilai B. Kemudian jika nilai rata-ratanya itu lebih besar dari 65, maka mahasiswa tersebut dapat B minus. Kemudian jika rata-ratanya itu di atas 60, maka mahasiswa tersebut dapat C plus. Kemudian jika mahasiswa rata-ratanya itu di atas 55, maka mahasiswa tersebut mendapat nilai C. Jika rata-ratanya itu di atas 45, maka mahasiswa tersebut dapat nilai D. Nah, yang terakhir, karena sudah pernyataan terakhir, maka kita langsung menyebutkan grade-nya, yaitu grade E, karena sudah ada lagi pernyataan yang paling terakhir. Kita tutup dengan sejumlah tanda sama dengan. Oke. Nah, kita mendapatkan nilai B plus untuk nilai rata-rata 76. Kita lihat range-nya. Nah, 76 ada pada range 75 hingga 80. Kita copy sampai ke bawah. Kita lihat yang mendapatkan nilai A adalah mahasiswa dengan nilai di atas 85. Oke. Nah, dari sejumlah perhitungan data kita hari ini, maka kita bisa menyelesaikan
suatu permasalahan dalam penentuan daftar nilai akhir. Nah, di sini dari pengolahan data ada tambahan yang ingin saya masukkan kepada teman-teman, bagaimana cara untuk membuat data suatu header itu menjadi data yang bisa dirubah secara pilihan. Jadi data di sini bisa kita tempatkan apakah kita ingin menghitung nilai terendah, kemudian jumlah nilai, posisinya ini tidak permanen, bisa kita tentukan atau kita rubah sesuai dengan keinginan dari soal yang ada. Nah, di sini kita bisa rubah atau bisa kita tentukan dengan cara membuat sheet bantu. Nah, di sini yang ditentukan adalah jumlah nilai, kemudian rata-rata, kemudian nilai terendah, nilai tertinggi, dan keterangan. Seperti ini. Nah, setelah kita buat tabel bantu dari data yang ada pada contoh 2 ini, di sini kita bisa masukkan data untuk data validation. Jadi kita coba pada data validation kita masukkan list untuk melakukan pemilihan dari data yang sudah ada. Kita klik di sini, kemudian kita enter, kemudian kita klik OK. Nah, pada jumlah data ini bisa kita copy ke kanan. Nah, perhatikan pada jumlah nilai bisa kita tentukan apakah nilai yang pertama kita ingin dapatkan adalah nilai terendah, kemudian kita bisa urut menjadi nilai tertinggi, kemudian setelah nilai tinggi rata-rata, kemudian total nilai, kemudian keterangan. Dari sini kita bisa membuat suatu data itu bisa diganti sesuai dengan keinginan atau permintaan dari pimpinan institusi kita. Oke, sampai di sini materi kita. Jika ada pertanyaan, silahkan membuat komentar pada baris komentar yang ada. Terima kasih.